kembali lagi harus dicari teman-teman karena masa lalunya masih terus tersangkut. Sebetulnya enggak ya bang. Nah ini kan ada kasus lagi Taki, di mana Taki Malik ini ada apa ya bahasa jual beli mushaf ya? Quran. Dan dengan markup lah bang yang cukup sangat tinggi, dan ini menjadi masalah gitu loh. Sedangkan pihak sana kan sudah, pihak dari Saudi sendiri juga udah speak up lah gitu. Nah abang menanggapi nama ini lagi dengan masalah lagi gimana? Ya, yang pasti pertama-tama saya sangat prihatin ya atas peristiwa yang tadi teman-teman media sampaikan, bahwa ada informasi seseorang memarkup kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Apalagi tadi saya dapat info sudah ada pihak dari negara lain ya yang bisa dibilang keberatan atau komplain akan hal tersebut. Ya yang pasti saya prihatin dan ya semoga bisa segera diselesaikan, dituntaskan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gitu. Yang seharusnya, saya bukan ustadz, tapi saya usaha untuk taat. Setahu saya orang banyak di sana, termasuk kami kemarin baru pulang umroh di Madinah. Itu yang kami tahu bukan jual beli kitab suci Al-Quran, tapi bahasa yang yang kami lakukan di sana setahu saya adalah wakaf, di mana orang membeli Al-Quran ya untuk menyumbangkan ke masjid-masjid, ke Masjid Nabawi, lalu ke masjid-masjid lainnya gitu. Namun saya mendapatkan info dari teman-teman bahwa ada seorang anak muda ya yang bukan mengaku lah, tapi dikenal adalah seorang anak yang katanya ya soleh ya, atau mungkin ada yang menyebut dia panggilan ustadz apa segala. Kok malah saya mendapatkan info anak ini diduga melakukan markup kitab suci. Nah ini saya dengan tegas mengatakan saya sangat menyayangkan. Artinya saya minta khususnya Kementerian Agama ya segera menurunkan atau membentuk tim mengusut, karena ini sudah menyebabkan negara lain itu sudah infonya sudah komplain. Nah, atau mungkin dari sisi hukumnya rekan saya Bang Agustinus Nahak bisa menyampaikan secara hukumnya gimana? Iya kan, ini kan kalau kita nunggu aja apakah ada yang merasa dirugikan. Tentunya ada upaya hukum yang bisa dilakukan, tapi kalau bisa diselesaikan secara non litigasi kan lebih baik. Ini sangat sensitif. Tapi kalau sudah masuk ranah hukum bisa dilaporkan ada soal adanya masalah ini, dan apalagi digugat tentang ada kerugian. Nah ini juga akan menjadi atensi, karena ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif untuk dibahas, karena belum ada upaya itu dan masih di publik sudah begitu ramai dan viral. Ini juga menunjukkan bahwa bisa menjadi juga bahan buat kepolisian untuk turun dan melakukan investigasi, dan mereka bisa bikin laporan TPA kalau memang masalah ini sudah menyangkut publik ya. Tapi dari sisi hukum sendiri memang ada arah ke sana bang, atau memang ada objek atau ada bukan objek, atau memang ada pasalnya di sini bang terkait masalah ini kalau dari sisi hukum ya bang? Ya kita lihat dulu siapa yang dirugikan sini. Kan harus lihat apa organisasinya, lembaganya atau personal Atau negara? Nah, sudah kita antar negara. Karena sudah ada negara lain yang memberikan statement atau komplain terkait dengan sesuatu yang sangat sakral dan sensitif yang menurut mereka harusnya tidak seperti itu kan. Maksudnya sebagai mantan mertua mungkin tahu nggak sih sebenarnya pekerjaan dari Taki Malik? Jujur saya dari awal nggak tahu dia kerjanya apa ya. Cuma pada saat itu saya hanya melihat tampilan bungkusan luarnya melalui Instagram. Ya, anak ini soleh, anak ini paham ilmu agama.
Tapi kalau saya rasa kan juga sudah ada contoh ya, sudah ada contoh kemarin sampai masuk penjara terkait dengan markup atau yang berkaitan dengan kasus Al-Quran gitu. Harusnya dia sebagai orang yang paham ilmu agama, katakan nggak paham hukum lah, paham ilmu agama, ya belajar dari kesalahan pejabat-pejabat kemarin ya harusnya gitu loh, berkaitan dengan kitab suci Al-Quran khususnya, harusnya begitu. Bang, ini kan dimulai kalau tidak salah harga asli Al-Quran kan 25 rial, tapi beliau sendiri memberi harga 80 rial. Masya Allah. Gimana? Ya. Sangat besar sekali keuntungan, hampir 6,6 miliar kalau tidak salah. Saya tuh kadang nggak habis pikir ya. Baru kemarin berulah terkait dengan donasi untuk membangun masjid, ya. Nggak berapa lama, berapa bulan hitungannya sudah ada lagi terjadi hal seperti ini. Yang pasti nih, saya sangat bersyukur banget. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhan. Dia sudah lama tidak menjadi bagian dari lingkaran kami gitu. Ya. Ini satu tindakan-tindakan yang apa ya gitu. Emang nggak ada kerjaan yang lain selain istilahnya yang berkaitan dengan agama lagi. Kemarin dengan masjid, sekarang dengan Al-Quran. Saya kemarin sudah bilang, jangan sampai Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini marah, ya, jangan sampai Allah yang marah. Kenapa sih tidak belajar dari kesalahan orang lain misalnya terkait dengan Al-Quran atau bagaimana itu kitab suci ya. Jadi ini benar-benar buat saya, ya saya sebagai orang hukum lah ya, sebagai masyarakat, saya minta pihak berwenang ini harus turun, harus hadir dalam kaitan urusan ini, agar supaya ya negara kami khususnya, ini saya infonya berkaitan dengan negara orang lain ya, artinya supaya negara kami juga tidak tercemar. Kok ada oknum orang Indonesia beli 25 real ngejual kitab suci di angka 80 gitu. Jadi ini betul-betul buat saya sih luar biasa lah. Kemarin masjid, sekarang Al-Quran. Ya artinya ya kita lihatlah sampai di mana sih batas kesabaran Maha Pencipta itu seperti apa. Bang, kalau kasusnya ini di luar gini bang, masih bisa diusut juga gak sih bang, yang berwajib gitu bang? Karena kan di Madinah bang ya, itu gimana tuh bang, harus diusut juga bang? Ya, jadi secara hukum kalau lokusnya di negara lain, kan tentunya kan tidak bisa juga kecuali memang dari negara lain ada berkomunikasi dengan pihak kita atau pihak kita bukan situ kedubes di sana. Oh ini warga negara Indonesia melakukan tidak pidana di luar negeri. Kan kita kan juga ada duta besar, ada perwakilan Indonesia di seluruh dunia termasuk di negara Arab Saudi. Jadi hukumnya kan udah pasti karena kejahatan terjadi di negara tersebut, hukum di sana yang berlaku di sana. Tapi kan negara Indonesia pasti ada perlindungan juga dari negara kita terhadap warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan. Kita belum sampai hari ini berbicara tentang apa yang dilakukan. Tapi tentunya apapun yang terjadi dan merugikan baik itu personal, organisasi ataupun negara, ya pasti kan ada konsekuensi. Tapi maksudnya bisa melihat ini tapi kayak jualan agama gitu mas bang? Yang tahu itu hanya dirinya. Apakah dia jualan agama atau jualan Al-Quran atau jualan donasi, yang tahu itu hanya dirinya. Hanya dirinya dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Niatnya, maksud, tujuannya cuma anak ini sama Tuhan yang tahu. Bang, tapi walaupun cuma sebentar dulu gitu ya bang, abang lihat gak sih bahwa memang ada feeling ayah ya bang, feeling seorang bapak gitu, ini problematik banget nih anak gitu. Feeling Ya, abang ya? Ya kalau bicara jujur memang dari awal putri saya memperkenalkan, kita ketemu berapa kali, termasuk mungkin istri saya pada saat itu melihat hanya tampilan luarnya melalui media sosial, Instagram, anak ini baik, anak ini soleh ini, tapi nggak tahu ya dari awal, dari sebelum menikah dengan Salma pun saya sudah merasa ya beda ya kalau orang bahagia, senang atau welcome gitu ya. Saya nggak terlalu excited dengan anak ini gitu, tidak terlalu yang kayaknya wah bersyukur nih
anak saya mau dipinang sama anak yang soleh ini, enggak, dari awal tidak. Memang saya punya feeling yang ya kita nggak tahu feeling seorang ayah, karena saya memang sangat dekat dengan Salma dari Salma masih kecil, masih bayi. Gitu. Bang, dari kacamata hukum bang, melipat gandakan tarif nih, kabarnya kan harganya masih sekian tapi dijual sekian, itu gimana bang? Kalau markup itu Iya, ya markup. Hukum termasuk- dagang ya, Bang? itu udah pasti kena ya. Artinya kalau ada yang dirugikan di sini kan, atau pihak manapun organisasi, maka saya kembali lagi, udah pasti kan ada unsur pidananya di sini. Nanti ditelah apakah masuk unsur penipuan, penggelapan, atau undang-undang khusus. Dan ini semua kan masih dalam proses. Kita tidak tahu apakah sudah ada diambil posisi ranah hukumnya sudah berjalan atau hanya masih dalam isu di publik, dan kita belum tahu. Oh, berarti banyak kemungkinan bang antara penipuan, penggelapan gitu bang, dugaannya masih Ya, kedua itu bang. kalau itu terjadi, udah pasti kan laporan kan pasti ke pihak berwajib nih. Tapi apakah nanti ini urusan negara Arab Saudi atau Indonesia? Yang dirugikan siapa dulu? Ya. Supaya jelas. Karena kan pasti ada yang merasa dirugikan yang mau berstatement di di media atau antar negara kedutaan besar, karena ini urusan sangat sensitif. Saya kembali lagi. Jadi sebaiknya mungkin MUI turun tangan dan juga lembaga-lembaga agama dulu. Iya. Soalnya ini kabarnya kan wakaf bang ya, wakaf itu kan dalam Islam kan bisa dikatakan free ya, gratis gitu, tapi ini Ya seperti Bisnis. pengalaman kami kemarin ya, pengalaman kami di sana, kami banyak melihat orang-orang Indonesia itu beli Al-Quran berdus-dus, ada yang sekian puluh, ada yang sekian ratus, itu memang untuk wakaf secara gratis, secara cuma-cuma, bukan untuk diperjualbelikan atau di markup harganya. Nah, makanya saya baru dengar ini, saya sangat prihatin lah bener ya. Sudahlah gitu loh, masa kemarin masjid, sekarang Al-Quran, besok apalagi gitu loh yang dikerjakan sehingga nanti menjadi sesuatu yang ya saya udah habis kata-kata ya rasanya. Tapi kalau bang, kalau dari segi hukum bang, kalau orang kayak jualan kayak mungkin menipu berkedok agama itu kayak gimana sih bang? Gampang aja untuk dilaporkan atau? Ya, sebenarnya kita punya hukum positif ya, itu bisa dilakukan secara hukum, ada juga perdataan. Tapi kan ini kan lembaga agama harus turun tangan untuk melakukan investigasi awal. Apakah ini siapa yang dirugikan dalam hal ini dulu, supaya kalau hukum positif kan harus ada yang melapor, harus ada yang dirugikan, baik personal maupun organisasi. Nah ini kita belum tahu, makanya saya bilang belum bisa kita bicara lebih lanjut kalau belum ada upaya hukum yang positif yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Yang merasa dirugikan apakah pihak warga negara Ya. Indonesia atau pihak warga negara Saudi? Ini harus kita jelaskan. Siapa yang dirugikan? Tapi menurut abang jualan berkedok agama cukup gurih bang untuk masyarakat Indonesia kalau bisa dibilang. Ya kalau menurut saya itu harusnya tugas organisasi keagamaan supaya hati-hati memberikan kepercayaan kepada siapapun. Karena bagaimanapun ini kan sudah menyangkut, ini kedua negara ini kan pasti ada komunikasi dalam hal ini. Apalagi kita kan mayoritasnya muslim, harusnya lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu pun harusnya lebih baik berkonsultasi dulu sehingga jangan sampai viral di publik, apalagi soal kitab suci yang harusnya dihormati sekali. bang, Madinah itu kan salah satu kota pusat ibadah umat muslim bang ya. Nah ini kalau rakyat salah satu warga kita bikin ulah di sana, mungkin bang efek terburuknya apa bang kira-kira bang buat warga Indonesia bang? Apakah nanti di Indonesia dipersulit menurut abang nih? Nah, kalau di satu negara itu kan ada undang-undang yang tersendiri, ada konstitusinya. Siapapun warga negara manapun berada di lokasi itu melakukan tindak pidana, hukum di sana yang berlaku. Untuk nanti ada pihak Republik ini lewat kedutaan besar untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya, tapi itu hanya sebatas perlindungan hukum. Tapi untuk eksekusi hukumnya itu kan di negara tersebut. Kita tidak bisa bawa kasus di Arab Saudi lalu ke Indonesia, kecuali ada warga negara Indonesia atau organisasi Indonesia juga dirugikan. Ya. Bang Sunan, kalau point of view Bang Sunan sendiri, kok masih ada yang percaya dengan TM ini sendiri? Artinya kan dikenal tadi problematik segala macam, kok masih ada yang percaya dengan berkedok Gini. bisnis itu? Justru kalau saya bilang ini cara Tuhan, cara Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada orang-orang halayak ramai apa sih yang diperbuat anak ini. Gitu. Jadi itu mungkin sudah ya salah satu rencananya Allah untuk memperlihatkan kepada kita semua. Kemarin baru problematik terkait dengan donasi masjid, sekarang ada problem lagi
urusan markup Al-Quran. Jadi saya bilang ya sudah. Kalau saya jujur menikmati sih sebagai penonton ya, biarin pada sadar gitu loh. Masyarakat jangan pernah melihat hanya dari lapisan luarnya, kemasannya bagus. Mendingan kayak saya, kemasannya mungkin orang nilai usunan mukanya bajingan nih, mukanya kayak penjahat nih gitu. Tapi hatinya saya banyak nolong orang. Bang, tapi lagi-lagi mengucap syukur gak sih Bang? Karena ini kan berkaitan lu ya. Alhamdulillah akhirnya anak gua Tuhan kasih jalan Loh, kan begini. memang waktu pada saat ada putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa gugatan dari Salma itu dikabulkan untuk berpisah, saya orang yang paling pertama sujud syukur ya. Saya bersyukur ya udah bahwa memang Allah sayang sama kami sekeluarga gitu. Coba kalian bisa bayangkan nggak kalau sampai detik ini status anak itu masih bagian dari keluarga kami, ya tentunya ya saya capek juga kali ya gitu loh. Baru kemarin urusan, nah kayak urusan masjid kemarin si korbannya pun menghubungi saya. Iya, saya nggak tahu urusan masjid kemarin kalau tidak dihubungi sama si korban. Gitu. Tapi Bang kan mainan abang juga baru ke sana kan, baru pulang. Baru pulang ya. Nah, apa sih yang dilihat ketika di Madinah? Benar gak sih Al-Quran tuh numpuk di sana? Artinya ya banyak sumbangan tadi yang abang bilang. Banyak, justru banyak dari orang Indonesia saya melihat. Gitu loh. Artinya orang nyumbang itu bukan orang jualan ya. Artinya gini loh. Kayak saya nih misalnya nih, saya jadi si oknum anak itulah. Yuk yang mau wakaf Al-Quran ke Masjid Nabawi. Kalau di Madinah kan Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi. Nih ada nih Al-Quran nih. Harganya 80 real, padahal dia cuma beli 25. Pertanyaan saya, kok bisa sampai hati ya? Kok bisa sampai hati gitu loh. Merinding saya satu badan, kok bisa sampai hati? Jadi dia ini, kalau yang saya mendapat cerita dari teman-teman, ya kurang lebih dia ini apa gitu? Dia ini sebagai apa? Lain ceritanya ya. Kalau beli 25 Al-Qurannya, 25 real dia beli, lalu dia jual ke siapapun, mau ke orang di Saudi, mau ke orang Indonesia, beli dengan 80 real, ya. Sisanya dari 80 real itu dipotong dengan Al-Qurannya sendiri, itu dia donasikan lagi misalnya untuk sumbangan di sana, itu lain cerita. Itu saya pribadi akan angkat topi. Tapi kalau saya kan nggak tahu ya, ini kan baru cerita dari teman-teman media juga. Kalau selisih daripada 80 itu dijadikan untuk untuk kantong pribadi atau kepentingan yang lain, ya itu sangat saya sayangkan sih. Apalagi jelang puasa ya Bang, artinya jelang puasa mencuat lah case ini Ya, sendiri. saya bilang makanya ini sebenarnya teguran-teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anak ini. Saya sudah bilang kemarin ya, Bu ya sadar sudah gitu loh. Kemarin masjid, masa hari ini saya dapat info dari teman-teman media markup Al-Quran. Saya ini bicara gini sampai hati saya tuh rasanya gimana ya gitu. Artinya Bang nggak kaget ya Bang dengan kejadian seperti ini? Dengan dulu abang Dua kejutan terakhir kemarin sih sampai yang sekarang ini saya kaget. Ya. Masalah terkait dengan donasi masjid, terkait dengan sekarang markup Al-Quran. Kemarin saya sampaikan bahwa misalnya nih, kalau saya jadi anak itu, saya open donasi, yuk netizen apa umat masyarakat sumbang yuk, mau bangun masjid nih, terkumpul deh misalnya 1 miliar. Dari 1 miliar, kalau memang saya niatnya benar, saya cari tanah yang harganya 500 juta. Saya dapat harga tanah 500 juta untuk saya bangun masjid, saya bayar lunas ini tanah 500 juta. Sehingga tidak ada sangkutan atau hutang kepada si pemilik tanah. Lalu 500 jutanya full saya habiskan untuk membangun masjid. Itu kalau saya open donasi, saya akan lakukan itu. Gitu. Ada pesan nggak sih Bang, artinya ya lagi-lagi Saya nggak perlu berpesan. Ini sudah Allah yang kasih teguran. Gitu. Kebetulan saya jadi penonton karena kalian juga menginformasikan kepada saya. Nah,
tapi kan kayak tadi di sini Bang Agustinus Nahak bicara dari sisi hukum, gitu. Jangan sampai lah merusak hubungan antara dua negara yang baik dan jamaah kita yang banyak sekali pergi ke sana kan begitu. Oh ya kalau punya duit ya beli aja, diam-diam sumbangin, kan sederhana. Jangan nggak punya duit, gimana caranya ya jadi duit, ya kan? Nah itu beda nanti. Gitu. Oke teman-teman, cukup.